Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan pembahasan kita pada subbab yang ketiga. Pada video kali ini kita akan melihat bentuk kombinasi lain dari fungsi-fungsi yang terintegral Riemann. Sebelumnya kita sudah lihat di subbab pertama sepertinya kita sudah pelajari bahwa penjumlahan dua fungsi yang terintegral Riemann masih terintegral Riemann, perkaliannya dengan skalar juga terintegral Riemann. Nah, sekarang di sini bagaimana dengan komposisi dari dua fungsi yang seperti apa yang menghasilkan nanti tetap terintegral Riemann. Teoremanya namanya teorema komposisi, teorema 7.3.14. Bunyinya seperti ini. Diberikan fungsi f yang terintegral Riemann pada domain AB, interval tertutup terbatas, dan kita juga punya sifat seperti ini. F AB itu termuat di CD, artinya range-nya f itu termuat di CD. Dan misalkan V itu fungsi pada CD yang bernilai real dan kontinu, maka kita punya komposisinya yaitu V komposisi F itu juga terintegral Riemann pada AB. Sekarang kita mau lihat bagaimana buktinya. Ini buktinya cukup sederhana karena kita sudah mempelajari tentang null set ataupun ya paling itu saja nanti yang kita gunakan. Buktinya di sini dikatakan kalau f kontinu di titik U elemen AB, maka tentu V komposisi F juga kontinu di U. Itu sifat komposisi fungsi. Kemudian karena D itu kita misalnya kita punya D, jadi kita misalkan D adalah titik di mana F tidak kontinu, artinya D itu null set, maka kita akan peroleh bahwa terdapat D1 yang termuat di D1 yang termuat di D, sehingga D1 itu nanti juga merupakan himpunan tidak kontinu untuk fungsi V komposisi F. Nah, pasti dia null set juga karena dia subset dari suatu null set atau himpunan null. Oleh karena itu, karena komposisinya juga dia bisa dibilang continue almost everywhere, maka kita simpulkan bahwa V komposisi F ini juga terintegral Riemann pada AB. Selanjutnya kita lihat akibat 7.3.15. Ini akibat dari teorema komposisi. Misalkan F terintegral Riemann pada AB, maka nilai mutlak dari F juga terintegral Riemann pada AB, dan sifatnya seperti ini. Mutlak dari integral Riemann F pada AB itu kurang dari sama dengan integral Riemann dari fungsi mutlak dari F, dan kurang dari sama dengan M dikali B kurang A, di mana M ini adalah batas untuk Fx. Jadi mutlak Fx itu lebih kecil sama dengan M untuk setiap X elemen AB. Nah, untuk buktinya sendiri ini cukup tidak terlalu repot juga sebenarnya, cukup sederhana. Di sini kan kita lihat bahwa F-nya terintegral Riemann, maka di sini nanti mutlak F-nya itu terintegral Riemann. Saya kira ini tidak terlalu tidak terlalu repot untuk kita lihat. Pertama kita lihat menurut teorema 7.1.6, karena F terintegral Riemann maka pasti terbatas, berarti ada M, sehingga mutlak Fx itu selalu kurang dari sama dengan M untuk semua X di AB. Sekarang kita definisikan Pt sama dengan mutlak T untuk setiap T elemen yang M tadi. Tentu Vt ini tentu dia adalah fungsi yang bisa dibilang ya pasti kontinu kan, karena kan mutlak T itu kontinu. Maka kita bisa menggunakan teorema komposisi karena V-nya kontinu, F-nya juga terintegral Riemann. Makanya kita bisa gunakan digunakan teorema komposisi. Nah, komposisinya nanti ini PF itu kan mutlak F nanti kan sama dengan PF, berarti komposisinya itu V
nokta F. Nah, kalau kita lihat V-nya kan continue, kemudian F-nya itu terintegra Riemann, maka menurut teorema komposisi V nokta F itu pasti terintegra Riemann ini. Akibatnya apa? Berarti mutlak F terintegra Riemann. Nah, berarti kita sudah dapatkan sampai di sini. Nah, sekarang bagaimana memperoleh yang di bawahnya? Nah, untuk memperoleh yang itu, kita ingat fakta bahwa fungsi pasti sifatnya seperti ini. Bahkan bilangan, semua bilangan kan sifatnya seperti ini, maka fungsinya pun juga akan seperti ini. Akibatnya apa? Kalau kita punya seperti ini, maka kalau kita integralkan Riemann semua, ini kan sudah terintegral ya, sudah terintegral semua, maka kita akan punya, sebenarnya begini, kita cukup gunakan teorema yang kurang dari itu, yang 715C, yang kalau misalnya F nya kecil sama dengan G, maka integral ini akibatnya ya, saya tidak tuliskan lengkap, integral F nya juga kecil sama dengan integral G, maka kita gunakan di sini. Berarti integral minus F ini juga kecil sama dengan di sini AB ya. Ya, AB kecil sama dengan integral AB F kecil sama dengan AB F. Nah, kita gunakan kata sama segitiga, ini akan menjadi bukan kata sama segitiga, sifatnya mutlak, ini menjadi mutlak AB F itu kurang dari sama dengan AB mutlak F, seperti ini. Maka kita sudah peroleh yang ini. Nah, kita sudah peroleh yang itu. Kemudian adapun untuk yang kurang dari M-nya itu, untuk yang ini saya kira tidak terlalu repot juga ya. Kita bisa lihat, bisa lihat seperti ini. Kita hapus dulu yang ini. Pertama, mutlak F ini pasti kurang dari sama dengan M, karena M ini batasnya. Kalau kita integral Riemann kan di sini dari A ke B, ini juga A ke B. Nah, integral Riemann ini nilainya pasti M B kurang A, karena dia fungsi tangga. Fungsi konstan bisa dipandang sebagai fungsi tangga, maka nilainya seperti itu. Berarti kita sudah membuktikan akibat ini. Nah, selanjutnya kita lihat di teorema selanjutnya, teorema 7, 3, 16. Di sini ada teorema perkalian. Nah, di sini misalnya kita punya F dan G yang terintegral Riemann, maka perkaliannya juga terintegral Riemann. Bagaimana cara membuktikannya? Sebenarnya kita idenya itu di sini. Ini FG kan bisa ditulis seperti ini. Ini berasal dari F tambah G. Kalau dikuadratkan hasilnya F kuadrat tambah G kuadrat tambah 2 FG. Berarti kalau kita mau cari FG saja, itu kan target kita, dapatnya nanti yang ini. Nah, bagaimana membuktikannya? Kita definisikan dulu fungsi Vt sama dengan T kuadrat. Tentu ini kontinu karena dia bentuk polinomial. Nah, kemudian T-nya itu elemen minus M, M. Nah, ini M-nya perlu diingat. M-nya ini adalah batasan untuk batasan untuk F dan G-nya ya, kalau kita mau bilang. Ya, anggaplah dia batasan untuk G-nya. Jadi nanti mutlak F itu pasti kecil sama dengan M, begitu juga mutlak G kecil sama dengan M, supaya aman. Kemudian kita gunakan teorema komposisi, maka kita peroleh F kuadrat itu sama dengan VF. Nah, ini terletak pada RAB atau dia terintegral Riemann menurut teorema komposisi. Begitu juga F tambah G dan G kuadrat juga pasti akan diperoleh terletak pada RAB atau terintegral Riemann pada AB. Tetapi kita ingat tadi yang ini, bahwa FG bisa ditulis seperti ini. Berarti F tambah G kuadrat terintegral Riemann, F kuadrat terintegral Riemann, G kuadrat terintegral Riemann, maka bentuk ini juga terintegral Riemann, atau kita punya F kali G itu terintegral Riemann. Baik, konsep selanjutnya yang akan diperkenalkan adalah integration by parts, atau yang biasa kita kenal dengan integral parsial. Nah, ini tentu merupakan teorema yang sangat banyak kegunaannya ketika menyelesaikan integral. Ini sudah populer digunakan, tapi kita di sini juga sama, kita ingin menguji kevalidannya, atau kita ingin membuktikan kevalidannya. Bunyinya seperti ini. Misalkan F besar dan G kapital, atau F kapital dan G kapital itu terdiferensial pada AB, dan kita misalkan diferensialnya itu adalah F untuk F
kapital, G kecil untuk G besar, dan diketahui juga bahwa F kecil dan G kecilnya ini terintegra Riemann. Maka katanya integral AB ini F kecil G sama dengan F besar G besar juga dengan batas AB. Jadi ini yang FG AB itu maksudnya FB GB dikurangi FA GA, ini nilainya, itu nilainya. Kemudian yang mana lagi? Oke-nya kemudian ini tadi yang ini. Buktinya, bukti dari bentuk parsial ini kita gunakan teorema 6, 1, 13 untuk sifat perkalian turunan dari hasil kali, dapat yang ini. Kemudian karena F dan G besarnya itu keduanya kontinu, kemudian F kecil dan G kecilnya itu terletak pada R bagus AB atau terintegra Riemann, maka dengan menggunakan teorema 7, 3, 16 kita akan peroleh ini bentuk perkaliannya juga terintegra Riemann, F kecil G besar dan F besar G kecil. Oleh karena itu dengan menggunakan teorema dasar kalkulus 731, berarti yang pertama itu kita peroleh hasil yang ini. Tentu hasil ini hanya kita bisa lihat hanya dengan mengganti FG aksennya dengan ini. Ganti saja dengan ini maka dapat yang ini. Berarti langsung terbukti. Nah, hal yang menarik di sini adalah ketika kita mempunyai F kecil dan G kecilnya itu kontinu, maka kita bisa langsung menjamin keberadaan integralnya, ya integral tak tentunya, sehingga akan mudah menghasilkan atau menemukan nilai F kapital dan G kapitalnya. Seperti itu. Kalau kita jamin F kecil dan G kecilnya itu kontinu. Pada teorema sebelumnya kan ada yang mengatakan bahwa kalau F itu kontinu, maka dengan F sebagai integral tak tentunya, maka bisa dijamin bahwa F aksen itu sama dengan F. Akibatnya apa? Kalau F aksen sama dengan F, dengan pemisalan seperti ini, kita langsung punya ininya. Kita langsung punya yang itu. Tentu yang ini juga nanti punya, makanya langsung bisa kita gunakan karena sudah ada F kapitalnya dan G kapitalnya. Selanjutnya penggunaannya maksudnya di sini kan, itunya. Artinya nanti di sini. Kita lanjutkan. Baik, bagian terakhir dari penjelasan subbab ini adalah teorema Taylor dengan sisaan. Jadi sebelumnya sudah diberikan teorema Taylor untuk versi turunan, sekarang diberikan teorema Taylor untuk versi integral. Di sini misalkan kita punya fungsi yang F turunan pertamanya ada, turunan keduanya ada, sampai turunan ke n tambah satunya ada pada interval AB. Kemudian misalkan F turunan ke n tambah satunya itu terintegra Riemann, maka kita punya ini katanya dengan Rn sebagai remindernya atau sisaannya, bentuknya ini bentuk integral. Bagaimana membuktikannya? Kita cukup perhatikan bentuk integralnya. Yang ini gunakan metode parsial di sini. Berarti kalau begitu kita asumsikan ini nanti sebagai F-nya ya. Ini nanti sebagai G-nya kalau kita bandingkan dengan sebelumnya. Ya. Setelah itu gunakan parsial, berarti parsial kan integral F G sama dengan F G AB dikurangi F G kecil, kan begitu. Berarti kalau kita lihat ini berarti F G besarnya berarti turunan ke n tambah satunya ini. Nah ini kan, kemudian G nya tetap ini. Sedangkan yang di depannya FG nya lihat F nya apa, G nya apa. F kapitalnya itu kan nanti di sini adalah ini ya. F kapitalnya adalah itu, berarti kita punya ini. Kemudian G nya itu
G besarnya itu adalah B kurang T, berarti tetap sini. Kemudian batasnya A ke B. Kemudian untuk bentuk selanjutnya yang ini minus integral FG, F kapital G. Nah, ini asalnya adalah, ini kan prinsipnya FG, di sini GF ya. Di sini GF harusnya. Nah, G-nya apa di sini? G-nya ya, makanya di sini nanti didapat ini. Nah, adapun yang ini G kecilnya kan, G kecilnya tadi kan B kurang A ya. Kurang A pangkat N kurang 1. Nah, berarti G nya ini diturunkan, ini turunkan, dapatnya N B kurang T pangkat N kurang 1 minus. Makanya dapat di sini minus 1, ini jadi tambah di sini, aslinya kan kurang di sini. Jadi tambah karena minus ketemu minus. N berarti N per N faktorial sisa 1 per N kurang 1 faktorial yang ini. Makanya kita dapatkan bentuk ini. Selanjutnya, untuk mendapatkan suku selanjutnya, gunakan cara yang sama terhadap ini. Berarti misalkan lagi ini F-nya, ini G-nya. Gunakan lagi yang tadi, yang sebelumnya kita pakai, yang parsial, integral parsial. Nanti akan diperoleh hasilnya. Ya, kurang lebih seperti ini modelnya. Kalau kita kerjakan lagi yang ini, kita integralkan lagi yang ini, berarti kan yang ini ya. Ini lagi yang jadi F-nya yang ini G-nya. G besarnya, ini F kecilnya, maka kita peroleh G kecilnya nanti ini. Tentu di sini ada minusnya ya, depan minusnya. Ya. Kemudian dari situ nanti kita peroleh di sini, berarti ini jadi tambah. Mengapa? Karena kan minus tadi ini ya. Di sini tadi ada minusnya. Yang ini ada minusnya, makanya jadi tambah. Rumusnya kan kurang di situ. Kemudian yang ini tetap F besarnya berarti kan Fn kurang 1T. Kemudian G besarnya tetap B kurang T N kurang 1, masukkan AB nya, dapat nanti yang ini minus. Mengapa? Karena ketika dimasukkan B hasilnya 0, tapi ketika dimasukkan A hasilnya kan di sini B kurang A, tapi yang A itu kan pengurang ya, berarti minus, makanya minus di sini. Kemudian yang ini tadi N kurang 1 nya dikeluarkan dari integralnya sini. Kemudian dapat Fn kurang 1T B kurang T pangkat N kurang 2 dt. Nah, tinggal ini ada di sini. Tinggal kita kali masuk dengan 1 per N kurang 1 faktorialnya, dapatlah bentuk di bawah ini. Nah, akhirnya nanti yang terakhir kita akan dapatkan hasil. Kalau misalnya di sini dilihat N kurang 1 faktorial, maka di sini Fn kurang 1, artinya turunan ke N kurang 1. Berarti nanti berakhir di sini ketika 0 faktorial, berarti di sini nanti turunan ke 0, artinya tidak diturunkan. Berarti FA ya. FA nantinya terakhir sini FA nya. Kemudian turunan terakhirnya ini pangkat N kurang 1, terakhirnya nanti pangkat 0 ya. Kalau di sini 0, maka di sini turunan ke 0, di sini juga nanti pangkat 0 di sini ya. Akhirnya di sini nanti turunan ke 0-nya berarti FA, di sini B kurang A pangkat 0 berarti 1, berarti sisa FA. Makanya terakhirnya nanti dapat yang ini. FA. Terakhirnya yang itu. Ketika N-nya 1. Oh iya, ada kekeliruan sedikit. Bukan di sini yang kita nolnya ya. Karena kalau di sini sudah 0, nanti di sini minus 1. Yang benarnya adalah di sini nanti masih 1. Di sini 1. Nanti kalau di sini 1 berarti di sini juga 1. Di sini juga 1 nanti. Iya. Akan kita dapatkan di sini F aksen. Jadi kita dapat yang ini sebenarnya. F aksen A 1 faktorial B kurang A. Kemudian di sini nanti kalau saat di sini 1 maka di sini 0 kan. Nah, berarti dapat ini 0. Saya turunkan ke bawah supaya mudah dilihat. Ini 0 N kurang 1-nya. N kurang 2-nya ya. Ya, N kurang 2 nya di sini nanti 0.
kemudian n kurang 1-nya pasti 1 ya, kemudian n kurang 2-nya juga 0, sehingga didapatkan bentuk ini nanti jadinya nanti seperti ini. Integral AB turunan pertama T kali 1 dt. Nah, ini nanti yang hasilnya didapatkan FB kurang FF ya. FB dikurang FA. Makanya dapat nanti ini minus FA yang ini. Minus FA, positif FB-nya itu yang di sini. Rn-nya. Sehingga hasil ini kita peroleh bahwa Rn sama dengan ini kan. Kalau kita urutkan kembali ya diperolehlah hasil ini. Seperti itu sebenarnya. Saya kira seperti itu bisa dipahami.